Pertama, Anda pernah mendengar nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia seorang kepala suku, penyair yang hebat dan terkaya saat itu. Dikatakan kekayaannya dari Makkah sampai kota Taif sekitar 82 km. Semua itu miliknya. If I'm not wrong, itu jarak Surabaya Malang. Semua milik Al-Walid bin Al-Mughirah. Tidak hanya kaya harta, ia juga memiliki banyak anak. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah musuh getol Nabi Muhammad. Surat Al-Muddathir secara komprehensif berbicara tentang kecongkakan saudagar kaya Mekah tersebut. Kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qaulul bashar. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang meletihkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung, memikirkan. Lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan dirinya. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Asbabun nuzul ayat ini adalah pada suatu hari dia bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah membacakan kepadanya ayat Al-Quran, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Suratul Fussilat ayat 13. Jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad wa Thamud. Ternyata ayat tersebut menyentuh hatinya dan membuatnya kagum sehingga dia berkata, inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna alahu la muthbir wa inna asfalahu la mughdiq wa annahu ya'lu wa la yu'la alaih. Lalu dia pulang. Berita tersebut sampai kepada Abu Jahal sehingga Abu Jahal bertanya kepadanya, ya Walid, apakah engkau telah tertarik dan akan mengikuti ajaran Muhammad? Walid menjawab, sungguh yang saya dengar dari Muhammad adalah kata-kata yang indah dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun karena kerasnya hati dan kecongkakan, mereka menolak kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Lalu bersepakat untuk, remember this, lalu bersepakat untuk mencari kata-kata blasfemi dan hinaan untuk menghina Al-Quranul Karim. Karena itu beberapa kali ayat di atas menyebut Al-Walid bin Al-Mughirah berpikir merenung kata apa yang cocok untuk kita hina Muhammad dan Qur'annya. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Setelah berpikir lama, dia mengatakan yang paling cocok kita katakan adalah bahwa Al-Quran itu sihir atau magic orang-orang dahulu dan bukan firman Tuhan, tetapi hanya perkataan manusia biasa. Kita sering membaca awal surat dalam Al-Quran yang berbentuk huruf-huruf saja, seperti alif, lam, mim, taha, hamim.
atau bahkan hanya satu huruf seperti nun yang menurut sebagian ahli tafsir sebagian bentuk tantangan kepada kafir Quraisy saat itu bahwa Al-Quranul Karim memakai bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Jika kalian anggap bukan firman Allah, maka buatlah sepertinya. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Surat Yunus 38. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat semisal Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Perlu diingat kembali, Al-Walid merupakan penyair yang hebat. Bahasanya sama, bahasa Arab, tapi tidak mampu berargumentasi dengan baik atas kebenaran Al-Quran karena dia lemah. Dia hanya bisa memaki dan menghina. Apalagi seorang buta huruf dari Swedia yang tidak memiliki kapasitas intelektual. IQ-nya sangat rendah. Kecerdasan akalnya sebesar korek api. Contoh kedua dari musuh-musuh Nabi Muhammad yang menghinanya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka la majnun. Suratul Hijr ayat 6. And they say, "O you Muhammad, whom the message has been sent down, indeed you are a madman." Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. If I bring you back to Prophet Moses' time with Fir'aun, it is the same story and it is the same language. Jika saya ajak Anda kembali kepada Nabi Musa alaihi salam dengan Raja Fir'aun, cerita dan bahasanya sama. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Surah Asy-Syu'ara ayat 27. Di samping ayat-ayat di atas, sejarah juga telah menceritakan kepada kita seorang penyair yang terkenal dengan hinaannya terhadap Rasul, Quran, wanita-wanita muslimah, dan selalu mengingkari janji-janjinya. Seorang itu bernama Ka'ab bin Zuhair. Sebab terlalu vulgar caciannya, khususnya kepada kehormatan Nabi, Islam, dan Muslimin, banyak sahabat yang ingin balas dendam. Setelah Fathu Makkah, Ka'ab bin Zuhair become number one most wanted man di Jazirah Arabia. Karena takut atas keselamatan jiwanya, dia bertemu dengan para sahabat besar, meminta supaya ditemukan kepada Nabi Muhammad untuk meminta maaf. Namun sebab penghinaannya yang keji sekali, tidak ada yang berani atau siap membantu untuk menemukannya dengan Rasulullah. Singkat kata, dia menutupi mukanya dengan kain serbannya, bersembunyi-sembunyi sampai bertemu dengan Rasulullah di Masjid Al-Madinah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair telah datang ingin menyesali dan memohon maaf kepadamu. Apakah engkau siap dan bisa menerimanya?" Rasul menjawab, "Na'am, tafaddal." Bisa, silakan. Lalu Ka'ab membuka tutup mukanya, mengatakan, "Ana Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah.
saya Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Sebagian sahabat saat itu ada yang mau berbuat kekerasan, berbuat anarkis, tapi Rasulullah menyetop dan melarangnya. Kemudian dia membacakan qasidah pujian yang panjang sekali kepada Rasulullah. Banat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu, sampai kepada bait umbitu anna Rasulullahi aw'adani wal afu 'inda Rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fiha mawa'idhu wa tafsilu. Tahukah Anda apa yang dilakukan Nabiur Rahmah ini terhadap orang nomor satu yang menghina kehormatannya, yang menghina kehormatan Islam, Al-Quran, dan semua muslim? Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alaih tersentuh dan iba sekali atas ratapan permohonan maaf, atas ratapan permohonan maaf dan pujian Ka'ab bin Zuhair. Lalu beliau mengangkat burdah dari punggungnya yang mulia, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Apakah ada contoh yang lebih indah dan lebih patut bagi seorang muslim untuk tiru dan tauladani? That's your Prophet Muhammad. Sampai sekarang qasidah lamiyah itu disebut dengan qasidatul burdah. My understanding, tidak ada catatan baik di dalam Al-Quran dan sejarah hidup Rasul yang benar dan sahih bahwa beliau melakukan aksi kekerasan atau anarkis atas cacian musuh-musuhnya. Sikap menahan diri atas kebodohan dan ketidaksopanan orang di sekitar kita sangat membutuhkan keahlian, lapang dada, dan bersikap fleksibel yang super hebat. In psychology they say your strength is in your patience. Kekuatanmu ada di dalam kesabaranmu. Kalau dalam bahasa Jawa, seingat saya, mendem jeru. Karena itu Allah berfirman bahwa tidak semua orang bisa dan mampu, kecuali wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan besar sekali. Surah Fussilat ayat 35. By contrast, mereka musuh-musuh kebenaran, dahulu dan sekarang sama saja. Tidak hanya berhenti dengan hinaan verbally, tetapi melakukan aksi teror kepada Nabi dan pengikutnya sampai sekarang. Setiap Kamis malam Jumat, ketika Anda membaca surat Yasin, coba berhenti sejenak pada ayat 18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka berkata, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, mengajak kami kepada kebenaran, niscaya kami rajam kamu dengan batu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Namun, dari semua itu perlu dicatat bahwa beliau Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang menerima wahyu. Beliau juga merasa sedih dan kecewa layaknya manusia. Oleh karena terlalu banyak cacian, hujatan dan hinaan yang diucapkan kepada beliau salawatullahi alaih,
seperti penyihir, pembohong, peramal, penipu, dan lain sebagainya. Beliau pun merasa sakit hati dan sedih. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Suratul Hijr ayat 97 sampai 99. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, sampai datang ajalmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan bentuk kata laqad dan menggunakan kata present continuous, fi'il mudhari', karena penghinaan itu akan selalu terjadi di setiap zaman, dan kita pun akan selalu merasa sedih dan sakit hati. Di sini kita bisa menyimpulkan konsep Quran dan Rasul, bagaimana merespon atas cacian dan makian yang diarahkan kepada kita. There is no evidence whatsoever yang membenarkan kita untuk berbuat agresi, violence, atau kekerasan kepada mereka yang akalnya sebesar korek api. Sekali lagi kita mengecam atas semua perbuatan yang menodai dan mencaci agama Islam dan nabinya. Tapi pada waktu yang sama, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut baginda Nabi Muhammad yang civilized, bukan anarkis, bukan ekstremis, yang penuh dengan kebencian dan kebodohan yang seperti mereka lakukan atas nama freedom of speech or freedom of expression. Lalu kenapa ada sebagian muslimin yang masih melakukan kekerasan dan anarkis terhadap golongan lainnya hanya karena berbeda aliran madhab atau pandangan? Mereka mempraktikkan surat Yasin ayat 18. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Instead, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita punya peradaban tinggi, nabi yang berakhlak mulia dengan merespon secara peaceful, cermat, bijak, dan elegan. Karena begitu sabar dan pandai membimbing bangsa yang begitu kaku dan keras, dengan cara beliau yang halus dan diplomatis, dengan bahasa dan kata yang indah, Allah pun memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Pada ayat yang lain, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka berkat rahmat Allah kepadamu Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri darimu. Al-Imran 159. Karena topik ini penting sekali, saya apresiasi jika ada yang mempunyai pendapat lebih baik dan lebih tepat untuk menulis komentar di bawah. I really appreciate it. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan ini, saya akan menyebutkan beberapa perkataan dan tulisan penulis barat yang objektif. Pertama, ketika Michael Hart, penulis buku 100 tokoh hebat di dalam sejarah manusia, memberi kuliah umum di Universitas London, para mahasiswa kala itu menyorakinya, protes. Mengapa ia menjadikan Prophet Muhammad
menduduki urutan pertama pada bukunya. Penulis tersebut menjawab dengan dua sebab. Pertama, Prophet Muhammad berdiri di tengah Mekah pada tahun 611 dan mendeklarasikan dirinya, "Saya adalah utusan Allah. I am the messenger of God." Pada saat itu 4 orang saja yang beriman, istrinya, temannya, dan 2 anak kecil. Sekarang setelah berlangsung 1400 tahun, jumlah muslimin lebih dari 1, miliar dan terus bertambah. Dia tidak bisa dianggap sebagai pembohong karena kebohongan tidak bisa bertahan selama 1400 tahun dan tidak bisa membodohi 1,5 miliar umat manusia. Kedua, di samping itu Prophet Muhammad adalah satu-satunya dalam sejarah manusia yang telah sukses di bidang agama dan negara. Setelah penjelasan penulis Amerika Serikat tersebut, ruang universitas menjadi terdiam dan hening. Kedua, Raja Inggris King Charles III yang akan dinobatkan sebagai Raja United Kingdom pada tanggal 6 Mei 2023 mendatang, pada pembukaan Islamic Studies di Oxford University 30 tahun yang lalu, ketika masih menjabat sebagai Pangeran Charles, pernah memaparkan bagaimana Islam jauh telah mendahului peradaban Barat di dalam banyak aspek. Bagaimana peradaban Eropa menimba banyak ilmu dari peradaban Islam pada zaman Renaissance, yaitu abad pencerahan sekitar abad 15 dan setelahnya. Bagi Anda yang ingin tahu detail ceramah tersebut, please go to YouTube dengan title Islam in the West by the Prince of Wales. Singkatnya, dia mengatakan bahwa peradaban Islam di Spanyol yang berumur 800 tahun telah berkontribusi besar sekali atas kemajuan peradaban Eropa di dunia sains, astronomi, mathematics, algebra, hukum, sejarah, obat-obatan, optik, agrikultur, arsitek, teologi, musik, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, beliau menegaskan, Islam adalah agama yang sangat mentoleransi pengikut Yahudi dan Kristiani dan meminta kita semua untuk memperhatikan dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Mari kita sebagai Muslim mentauladani Rasul kita yang mulia, salawatullahi alaihi. Niscaya kita pasti berada di jalan yang benar. Last but not least, saya akan akhiri dengan satu pantun penyair Inggris. William Shakespeare mengatakan, "A rose by any other name would smell as sweet." Bunga mawar dengan nama apapun akan tetap beraroma wangi. Thank you very much.